Easy People, balik lagi di dunia serba-serbi bareng gue Kartika. Kita hidup di zaman yang luar biasa ya. Zaman dimana apa yang kita bayangkan seperti nggak punya batas. Teknologi, wow, perkembangannya cepet banget. Ini membuka jalan ke masa depan yang penuh dengan kesempatan. Nah, salah satu terobosan yang paling menarik dan revolusioner adalah hadirnya kecerdasan buatan. Kalian mungkin sering dengar istilah AI kan? Nah, itu dia. Teknologi ini menjanjikan perubahan besar-besaran di dunia kita. Bayangkan, mesin-mesin bisa belajar, berpikir, bahkan menyelesaikan masalah rumit kayak kita manusia. Keren banget kan? AI bukan lagi cerita fiksi ilmiah. AI udah nyata dan makin menyatu dengan keseharian kita. Dari asisten di ponsel pintar sampai mobil yang bisa nyetir sendiri, AI ada di mana-mana. Perkembangan AI dalam 5 tahun terakhir ini, wah luar biasa banget. Yuk kita bahas lebih dalam lagi gimana AI udah mengubah dunia kita, hidup kita, dan memprediksi perkembangan AI di masa depan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Easy People. Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu ya, apa sih AI itu? Sederhananya, AI itu bagian dari ilmu komputer yang fokus mengembangkan mesin atau sistem yang bisa menirukan kepintaran manusia. Jadi, intinya, AI itu bikin mesin yang bisa belajar dari data, ngenalin pola, bikin keputusan, bahkan ngobrol sama manusia kayak manusia juga. AI ini luas banget loh. Ada banyak teknik dan pendekatannya, mulai dari algoritma pembelajaran mesin sampai jaringan saraf tiruan yang canggih. Semua ini dibikin biar mesin bisa memproses informasi dan ngerjain tugas-tugas yang biasanya butuh otak manusia. Nah, perkembangan AI ini didorong oleh beberapa faktor nih. Ada faktor data yang jumlahnya bejibun, kemampuan komputer yang makin canggih, dan kemajuan algoritma pembelajaran mesin. Kombinasi dari faktor-faktor ini bikin AI berkembang pesat banget beberapa tahun belakangan ini. 5 tahun terakhir ini, dunia AI mengalami kemajuan yang luar biasa. Algoritma pembelajaran mesin jadi makin canggih, bikin mesin bisa belajar dari data dengan lebih cepat dan akurat. Salah satu terobosannya adalah deep learning. Deep learning itu pakai jaringan saraf tiruan buat analisis data. Mirip kayak cara kerja otak manusia. Kemajuan di deep learning ini membuka peluang baru loh, kayak pengenalan gambar dan suara, pemrosesan bahasa alami, bahkan diagnosis medis. Gak cuman itu, robotika juga makin canggih berkat AI. Robot sekarang bisa ngerjain tugas yang lebih rumit dan beragam, mulai dari kerja di pabrik sampai operasi bedah. Keren banget kan? Salah satu bidang yang paling merasakan dampak AI adalah kesehatan. AI punya potensi besar buat mengubah cara kita mendiagnosis, mengobati, dan menangani penyakit. Algoritma AI sekarang bisa menganalisis gambar medis, kayak sinar X dan pemindaian MRI dengan akurasi yang sangat tinggi. Ini ngebantu dokter untuk menemukan penyakit di tahap awal. AI juga dipakai buat mengembangkan obat baru dan terapi yang disesuaikan dengan pasien. Ini ngasih harapan baru buat pasien dengan penyakit yang sebelumnya susah diobati. Enggak cuman itu, AI juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perawatan kesehatan secara keseluruhan. Mulai dari jadwal janji temu sampai manajemen rekam medis. Industri otomotif juga mengalami perubahan besar berkat AI. Mobil self-driving yang dulu cuma ada di film, sekarang udah makin nyata. Perusahaan teknologi raksasa kayak Google, Tesla, dan Uber lagi berlomba-lomba mengembangkan kendaraan otonom yang dijanjikan bisa meningkatkan keselamatan di jalan raya, mengurangi kemacetan, dan memberikan mobilitas yang lebih baik buat semua orang. AI juga dipakai untuk meningkatkan sistem keselamatan di mobil-mobil konvensional, kayak sistem pengereman darurat otomatis dan sistem peringatan keluar jalur. Perkembangan ini gak cuma bakal mengubah cara kita nyetir,
tapi juga bakal punya dampak besar buat industri transportasi secara keseluruhan. Sektor keuangan juga mengalami disrupsi besar-besaran gara-gara AI. Lembaga keuangan sekarang pakai AI buat berbagai keperluan, mulai dari deteksi penipuan sampai manajemen risiko. Algoritma AI bisa menganalisis data transaksi dalam jumlah besar untuk menemukan pola yang mencurigakan, ngebantu mencegah penipuan, dan melindungi konsumen. AI juga dipakai untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi untuk nasabah, kayak rekomendasi investasi dan saran keuangan. Selain itu, AI juga punya peran penting dalam perdagangan algoritmi, di mana komputer pakai algoritma untuk beli dan jual sekuritas dengan cepat banget, yang dapat meningkatkan efisiensi pasar. Di balik kemajuan AI yang luar biasa ini, ada orang-orang hebat dan perusahaan inovatif yang terus mendorong batas teknologi. Salah satunya adalah Dr. Andrew Ng, pendiri Google Brain dan Landing AI. Dr. Ng terkenal karena karyanya di bidang deep learning dan udah ngasih kontribusi besar buat pengembangan mobil self-driving dan teknologi pengenalan ucapan. Tokoh penting lainnya adalah Demis Hassabis, salah satu pendiri DeepMind, perusahaan AI yang diakuisisi oleh Google di tahun 2014. DeepMind terkenal karena mengembangkan AlphaGo, program AI pertama yang berhasil ngalahin pemain Go profesional. Di bidang fisik komputer, ada Dr. Fei-Fei Li, profesor di Stanford University dan mantan kepala ilmuwan AI di Google Cloud. Dr. Li terkenal karena karyanya di ImageNet, kumpulan data gambar berlabel yang udah merevolusi penelitian fisik komputer. Memprediksi masa depan itu susah ya. Tapi, kalau dilihat dari perkembangan AI yang cepat banget sekarang ini, kita bisa berharap bakal lihat kemajuan yang lebih hebat lagi dalam 5 tahun ke depan. Salah satu area yang menjanjikan adalah AI yang lebih personal. Kita mungkin bakal punya asisten virtual yang lebih pintar dan intuitif, yang bisa ngerti kebutuhan dan preferensi kita dengan lebih baik. AI juga diprediksi bakal punya peran yang lebih besar dalam pendidikan. AI bisa nyediain pengalaman belajar yang disesuaikan sama kebutuhan masing-masing siswa dan bantu mereka belajar lebih efektif. Di bidang kesehatan, kita bisa berharap bakal lihat kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit, serta mengembangkan perangkat terapi baru yang didukung AI. Meskipun AI punya potensi yang gede banget, kita juga harus sadar sama tantangan dan risikonya. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah potensi hilangnya pekerjaan karena otomatisasi. Seiring dengan mesin yang makin pintar, mereka mungkin bakal ngegantiin manusia di beberapa pekerjaan yang bisa menyebabkan pengangguran. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Algoritma AI bergantung pada data dalam jumlah besar, dan penting buat mastiin kalau data ini dikumpulkan dan dipakai dengan bertanggung jawab. Tapi, ingat ya, AI itu cuma alat, kayak alat lainnya. AI bisa dipakai buat kebaikan atau kejahatan. Jadi, tanggung jawab kita bersama buat mastiin kalau AI dikembangkan dan dipakai secara etis dan bertanggung jawab. Masa depan yang didorong sama AI udah di depan mata nih. Kita harus siap-siap menghadapi perubahan yang bakal dibawanya. Salah satu langkah pentingnya adalah belajar tentang AI dan potensinya. Semakin kita ngerti AI, semakin siap kita buat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangannya. Kita juga perlu mengembangkan keterampilan baru yang relevan sama era AI ini, termasuk keterampilan di bidang-bidang kayak ilmu komputer, analisis data, dan pembelajaran mesin. Selain itu, penting juga buat mendorong dialog dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat buat mastiin kalau AI dikembangkan dan dipakai buat kebaikan bersama. Kecerdasan buatan adalah salah satu terobosan teknologi paling berpengaruh di zaman kita. AI punya potensi untuk mengubah banyak aspek di kehidupan kita, mulai dari kesehatan, transportasi, sampai keuangan dan pendidikan. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi,
manfaat potensial AI jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dan etis, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik buat semua orang. Ayo, kita songsong era baru kecerdasan ini dengan berani dan memanfaatkan kekuatan AI buat kebaikan umat manusia. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini mengenai perkembangan AI dalam 5 tahun terakhir dan prediksi masa depan. Mungkin selama ini udah ada AI yang banyak membantu dan kalian manfaatkan. Boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar jadi informasi juga buat yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Masih sama gua Kartika, sampai ketemu lagi di dunia serba-serbi selanjutnya.